Salah satu adaptasi game yang kita nantikan di tahun ini adalah film Mortal Kombat kedua yang merupakan sequel dari film pertama yang pernah mengambil konsep pertarungan legendaris antara Sub-Zero melawan Scorpion. Dan sekarang di trailer kedua ini setelah dirilis di ajang event IGN Fan Festival tadi malam, akhirnya dari pihak Warner Bros secara resmi meriliskan trailer kedua dari film Mortal Kombat kedua yang satu ini. Nah, pada video kali ini gue akan membreakdown berbagai macam detail Easter eggs sekaligus teori apa aja yang gue temukan untuk trailer Mortal Kombat kedua yang satu ini. So, Mario Booster, get over here! Get over here! Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia, White Coffee Luwak. Rasanya lembut banget, creamy, tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka, ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tanpa ribet, White Coffee Luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. Mortal Kombat kedua ini akan mengambil POV yang berbeda dari film pertama. Kalau di film pertama, mereka mengambil konsep keturunan Scorpion, yaitu adalah Cole Young, sebagai keturunan terakhir untuk membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero alias Bi-Han yang telah merenggut keluarganya di masa lalu. Tapi sekarang di film kedua ini, mereka mengambil konsep POV dari Johnny Cage yang merupakan tokoh Mortal Kombat yang paling ikonik di versi gamenya. Dan dia merupakan seorang mantan aktor sekaligus stuntman di semua film aksi yang pernah ia perankan di masa lalu. Dan sekaligus dia adalah murid dari Lord Raiden di versi gamenya. You wanna know what makes a hero? It's searching for greatness, for what's a comeback. Oke, kita mulai dari adegan pertama, yang dimana Johnny Cage yang diperankan oleh Karl Urban ini ternyata sedang menjaga sebuah booth di acara pameran para fans yang kebanyakan dihadiri oleh anak-anak muda. Yang dimana event seperti ini kalau di Jakarta ya seperti kayak Comic Con, Anime Con, Tokukon, dan yang lain sebagainya ya. Nah, di situ terlihat Johnny Cage menjaga boothnya sambil dengan raut wajah kesal dan juga sedih dikarenakan tidak ada seorang pun yang mengunjungi boothnya untuk minta tanda tangan ataupun foto bareng bersamanya. Apalagi dia pernah terkenal di masanya dulu. Yang sayangnya hal itu gak diminati oleh generasi anak-anak muda zaman sekarang. Yang dimana film-film yang pernah ia bintangi seperti filmnya Uncaged Fury, Citizen Cage, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk detail mengenai semua pose film Johnny Cage ini udah pernah gua breakdown di trailer pertamanya. Silahkan cek aja di video kita ini ya. Yang dimana ini menandakan bahwa dirinya udah nggak dikenal publik seperti dulu lagi. Dan hal ini sangat relate kepada kehidupan nyata kita ya. Yang dimana aktor yang udah punya nama dulu belum tentu dia dikenal di era sekarang, karena sudah berbeda era dan juga sudah berbeda zaman. Lalu Johnny Cage melihat di booth sebelah ada banyak banget anak-anak muda yang tertarik kepada sebuah booth yang berisikan para girl band dengan kata black dan juga ada background warna pink di bagian belakangnya. Yang dimana hal ini jelas mengarah kepada sebuah bentuk Easter eggs kepada Blackpink yang merupakan girl band yang sekarang naik daun di Korea bahkan juga di dunia. Di situ Johnny Cage mengatakan kalau yang membuat dirinya menjadi pahlawan itu bukan karena takdir, melainkan sebuah pencarian dan juga kekayaan. Yang dimana hal ini memberikan sebuah bentuk perspektif kepada Johnny Cage sebagai aktor yang pernah berjaya di masa lalunya, bahwa kesuksesan itu harus diraih agar bisa mencapai ke atas. Dan ketika udah jatuh, tidak ada waktu untuk kembali lagi. Lalu sekilas ada penampakan Kitana yang masih kecil di kerajaan Edenia yang memeluk ayahnya yang bernama King Jerrod, yang nanti akan dibunuh oleh Shao Kahn dalam berebut kekuasaan kerajaan Edenia tersebut. Dan hal ini juga terjadi dalam versi gamenya. Dan hal inilah yang membuat si Kitana ini akhirnya harus hidup di bayang-bayang Shao Kahn sebagai kaisar Outworld yang sangat diktator dan kejam kepada semua rakyatnya setelah kematian ayahnya, yaitu adalah King Jerrod tersebut. Lalu ada penampakan Kuil Wuxi Academy, tempat para petarung Mortal Kombat yang biasanya akan berlatih untuk bertarung sebelum mulai turnamen Mortal Kombat.
yang dimana ada ornamen ular naga di depannya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada logo utama dari Mortal Kombat itu sendiri yang berlambangkan ular naga. Kemudian nextnya ada sebuah adegan jenazah Sub-Zero versi Bi-Han yang sudah mati di film pertama dan tubuhnya dibangkitkan oleh sosok berjubah hitam yang sedang mengadakan ritual yang sangat mengerikan. Kemungkinan besar orang ini adalah Quan Chi yang merupakan penyihir terhebat setelah Shang Tsung di franchise Mortal Kombat persis dengan versi gamenya. Yang dimana Quan Chi ini adalah orang yang merubah Sub-Zero Bi-Han sebagai mayat hidup tanpa jiwa yang bernama Noob Saibot untuk dikirim ke Netherrealm, tempat alam neraka yang dikuasai oleh Scorpion untuk bertarung di sana. Nah, kalau misalkan sudah ada Quan Chi, sepertinya ini akan memberikan sebuah bocoran ke sequel ketiganya Mortal Kombat nanti, yang kemungkinan mereka akan memunculkan tokoh villain berikutnya setelah Shao Kahn, yaitu adalah Shinnok yang merupakan Elder God yang berkhianat yang berambisi untuk menata ulang semesta sesuai keinginannya. Dan Quan Chi ini adalah penyihir yang sangat setia kepada Shinnok sejak awal. Rules of the tournament are simple. I did. Bye. I'm not some champion. Kemudian ada adegan Kitana yang bertarung dengan Johnny Cage di sebuah turnamen Mortal Kombat, yang dimana Kitana tampil lengkap dengan kostum biru dan juga kipas ikoniknya. Kostum ini sama persis dengan kostum Kitana dari Mortal Kombat pertama di konsol PS kelima, yang penampilannya juga agak tertutup di bagian bawahnya ya. Dan uniknya adalah Kitana ini ketika dia memakai sebuah topeng di mulutnya itu menutup sendiri, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada nanotech dari para superhero di MCU seperti Spider-Man Tom Holland dan juga Star-Lord alias Peter Quill di GOTG. Memang desainnya sengaja dibuat seperti itu karena mengingat film ini dibuat bertepatan saat dirilis game terbarunya Mortal Kombat 1 di konsol PS5, yang dimana desain Kitana seperti topengnya ini juga bisa membuka dan juga menutup sendiri sebagai item gearnya di konsol game tersebut. Lalu kita diperlihatkan kerajaan Edenia yang sangat megah, dan sekilas penampakannya mirip seperti istana Disney, yang dimana situ ada Queen Sindel yang merupakan ratu penguasa Edenia yang menjaga semua rakyatnya dikarenakan ada ancaman yang akan mereka hadapi. Kemudian ada adegan Sindel dan para pasukannya memberikan hormat kepada Shao Kahn. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau ceritanya sepertinya akan mirip dengan konsep game Mortal Kombat pertama yang sudah diribut total di game PS5 tersebut, bahwa hubungan Sindel dan juga Shao Kahn ini sepertinya akan berbeda dari versi original, yang dimana di versi ori itu Shao Kahn dan juga Sindel adalah suami istri, yang dimana akhirnya mereka berdua menjadi penguasa Outworld yang sangat mengerikan. Tapi di versi game ini sepertinya akan sangat berbeda, yang dimana Shao Kahn akan bertindak sebagai jenderal pasukan dari Sindel yang punya ambisi untuk merebut kerajaan itu setelah membunuh suaminya, yaitu adalah King Jerrod. Lalu kita beralih ke tempat yang dipenuhi dengan portal, yang sepertinya ini berada di Evil Monastery, yang penamakannya persis dengan game Mortal Kombat Shaolin Monks di PS kedua ketika Liu Kang dan juga Kung Lao menghadapi Kitana di sana. Dan di tempat itu Liu Kang bertemu dengan Kung Lao yang entah bagaimana caranya dia bisa kembali ke film kedua ini. Padahal di film pertamanya aja Kung Lao sudah dinyatakan tewas dikarenakan jiwanya diambil paksa oleh penyihir Shang Tsung. Berarti bisa kita asumsikan kalau sepertinya Kung Lao yang tampil di film ini adalah Kung Lao yang palsu, yang dimana Kung Lao ini adalah hasil penyamaran dari Shang Tsung itu sendiri. Karena perlu diingat ya, bahwa ketika Shang Tsung udah mengambil jiwa-jiwa semua orang yang dia kalahkan di turnamen Mortal Kombat, maka dia bisa menyamar menjadi orang tersebut untuk mengelabui setiap lawan-lawan berikutnya yang punya relation kepada orang tersebut. Jadi bisa kita asumsikan kalau ini adalah Shang Tsung yang menyamar menjadi Kung Lao untuk melamahkan jiwa Liu Kang sebagai sahabatnya sendiri.
Kemudian ada penampakan Scorpion alias Hanzo Hasashi yang sedang menjaga Netherrealm yang merupakan alam neraka yang dikuasai oleh Scorpion persis dengan versi gamenya, yang dimana akhirnya dia menghadapi dua sosok yang ada di hadapannya, dan itu adalah Noob Saibot sendiri yang bisa membelah tubuhnya menjadi dua di sana. Jadi kalau kalian mainkan di versi gamenya ya, Noob Saibot itu punya kemampuan untuk bisa membelah tubuhnya jika diserang, sehingga lawannya akan kebingungan dan merasa lengah ketika berhadapan langsung dengan Noob Saibot di turnamen Mortal Kombat tersebut. Kemudian ada penampakan Jade yang merupakan rekan dekat bagi Kitana yang sedang melawan Jax di turnamen Mortal Kombat tersebut. Yang anehnya, sorry ya, kenapa Jade-nya dibuat botak seperti ini? Padahal di versi gamenya aja Jade itu normal dan punya rambut juga, sehingga hal ini memicu kemarahan para fans gamenya, termasuk gua juga by the way. Astaga. Tapi sepertinya di film ini mungkin akan dijelaskan by the way. Mungkin ya, mungkin. Finish him! Me. Earth belongs to me. Together. Let's go, baby. Showtime. Get over here! Kemudian ada kalimat ikonik dari Shao Kahn yang mengatakan finish him, yang dimana itu merupakan kalimat yang dilontarkan di game Mortal Kombat ketika kita sebagai player akan melakukan bentuk fatality kepada lawan kita yang sudah sekarat. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu, jadi fatality ini merupakan sebuah jurus yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh di game Mortal Kombat untuk menghabisi lawannya dalam turnamen tersebut. Kemudian ada penampakan Quan Chi sekilas dengan wajah putihnya yang akhirnya udah resmi ditunjukkan, yang dimana akhirnya Quan Chi ini membangkitkan Kano dari kematian dengan kekuatan sihir mengerikannya. Dan perlu diingat bahwa Kano ini udah mati dibunuh oleh Sonya Blade di film Mortal Kombat pertama kemarin. Makanya di adegan ini Kano gak pakai visor mata merahnya karena dia baru aja bangkit dari alam kematian. Kemudian ada Shao Kahn yang sudah menduduki tatanya di kerajaan Edenia tersebut, yang dimana kemungkinan besar adegan ini sebuah bentuk adegan ketika dia sudah merebut kerajaan Edenia dari tangan Sindel dan berusaha untuk menguasai alam bumi alias Earthrealm dengan cara memenangkan turnamen Mortal Kombat tersebut. Tapi perlu diingat bahwa Shao Kahn di berbagai macam cerita gamenya selalu melanggar aturan Mortal Kombat yang diadakan oleh para Elder Gods, sehingga dia bisa saja menyerang Earthrealm tanpa perlu menangkan turnamen Mortal Kombat tersebut demi ambisi gilanya. Kemudian ada penampakan Kitana sebagai pewaris kerajaan Edenia yang akhirnya dia berpidato kepada rakyatnya agar mereka semua bisa bangkit dari keterpurukan dari kekuasaan Shao Kahn sebagai Kaisar Outworld yang meresahkan rakyat Edenia di sana. Lalu ada adegan Samsung yang sepertinya membawa sebuah benda bulat di tangannya untuk menghabisi Lord Raiden di situ. Gua curiga sepertinya alat ini adalah amulet milik Shinnok yang merupakan tempat penjara Shinnok setelah dikurung oleh para Elder Gods sebagai kutukannya, yang dimana akhirnya dia bebas di game Mortal Kombat keempat pada tahun 1995 tersebut. Jadi ketika Samsung menyerap kekuatan Raiden di sana, sepertinya diperlukan kekuatan Elder God seperti Raiden untuk membuka penjara bagi Shinnok di sana. Well, jadi ada kemungkinan Shinnok akan tampil sekilas di film Mortal Kombat kedua yang satu ini. Lalu ada kekuatan Liu Kang dengan mengeluarkan sebuah tenaga api yang berbentuk seperti ular naga yang siap membakar Shao Kahn di sana. Yang dimana ini merupakan sebuah bentuk fatality dari Liu Kang yang pernah ia keluarkan di film pertama kemarin, bahkan juga di versi gamenya. Dan sekaligus hal ini membuat kita callback kepada Liu Kang yang pernah bertarung melawan Shao Kahn di film Mortal Kombat Annihilation pada tahun 1997 silam. Dan sekilas ada 3 pertarungan yang diperlihatkan di adegan yang sangat cepat ini. Yang pertama ada adegan Liu Kang dan juga Sonya Blade yang melawan Shao Kahn di kerajaan Edenia. Yang kedua ada Kitana melawan Jade di sebuah hutan yang sepertinya ini berada di sebuah lokasi Living Forest. Dan juga ada Liu Kang dan Cole Yang melawan Jax di Wuxi Academy.
Lalu ada sebuah kalimat ikonik Johnny Cage yang selalu ia pakai di setiap film yang pernah ia perankan di masa lalu, yaitu "It's Showtime" dengan kacamata hitam khasnya dan juga jaket kulit hitamnya untuk bersiap menghadapi Baraka di hadapannya yang merupakan musuh bebuyutannya persis dengan versi gamenya. Dan adegan ini membuat kita callback kepada turnamen pertama Mortal Kombat di game Mortal Kombat ke-9 di PS3 yang saat itu Johnny Cage bersiap untuk menghadapi Baraka di sana atas perintah dari Shang Tsung. Kemudian ada kalimat ikonis Scorpion yang mengatakan "Get over here" ketika dia sedang melawan Noob Saibot di alam neraka alias Netherrealm sambil menarik Noob Saibot dengan menggunakan rantai api dari telapak tangannya. Lalu berakhirlah trailer Mortal Kombat kedua ini yang akan siap tayang pada bulan Mei tahun 2026 mendatang. Tapi di akhir promosi itu ada lagu penyebutan Mortal Kombat yang merupakan lagu yang sama dari versi Mortal Kombat original di era tahun 95 dan juga di era tahun 97 yang sangat ikonik di kuping para fans sampai sekarang. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai trailernya Mortal Kombat kedua yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.